يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Apakah boleh orang menentukan tentang tanggal baik, bulan baik? Dari mana dia tahu tanggal baik, bulan baik? Apakah ini termasuk syirik? Ya termasuk. Nggak boleh. Menentukan demikian nggak boleh. Dari mana dia tahu hari ini, bulan ini baik? Dari mana? Itu penentuan itu nggak boleh. Atau ini hari sial? Dari mana dia menentukan sial? Atau perbuatan ini tanggal ini sial? Dari mana? Nggak boleh. Dan ini termasuk tatayur. Tatayur menganggap sial tentang suatu, kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Buat tatayur menganggap sial dengan suatu termasuk syirik. Saya didera masalah hidup yang berat dan bertubi-tubi. Saya bercerai dengan istri, hilang pekerjaan, dan kemudian mengasuh anak-anak. Bagaimana tentang ini? Saya merasa Allah tidak adil. Ini perkataan ini bahaya. Nggak boleh sekali-kali orang mengatakan bahwa Allah tidak. Allah Maha Adil. Bahwa semua yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Jadi apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf pada kalian. Ini ketika orang mendapatkan musibah, cobaan, ujian, penyakit, bercerai dengan istrinya, kemudian juga hilang pekerjaan dan yang lainnya, itu akibat dosa. Yang harus disalahkan dirinya dia. Dia banyak dosa. Yang dosanya sangat banyak. Jadi semua perbuatan itu akibat dosanya. Kalau antum mau baca tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat, antum baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da' wad-Dawa. Antum baca itu berulang-ulang, bagus sekali buku itu. Saya sudah lama ngaji, tapi saya belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa. Dan dosa ini dosa besar. Ya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Apakah itu musik, lagu, khamr, narkoba, atau yang lain, wajib ditinggalkan, nggak boleh dia. Apalagi mendekati perbuatan zina. Kalau enggak, berat buat dia. Di dunia berat, akan diazab oleh Allah. Di akhirat juga berat buat dia. Karena dia tahu perbuatan itu maksiat, tapi dia masih lakukan. Makanya ada orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, kata Nabi SAW, seperti gunung Tihama. Besar gunung Tihama. Kemudian Allah hapuskan amalnya semuanya. Kenapa? Karena dia apabila melewati apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia langgar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Innahum idza khalau bimaharimillahi intahaquha, kata Nabi. Dia apabila melewati apa yang diharamkan Allah, dia langgar perbuatan itu. Maka Allah hapuskan amalnya. Waliyadzubillah. Rugi dia dunia, rugi akhirat. Makanya orang yang sudah ngaji, dia wajib menjaga diri. Tujuan dari pengajian, tujuan dari nuntut ilmu, yaitu takut kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad bahwa al-ilmu itu apa? Khasyatullah. Ilmu takut kepada Allah. Antum baca ulang lagi dah. Antum ini ngaji nuntut ilmu, antum baca ulang lagi. Menuntut ilmu jalan surga. Panduan menuntut ilmu. Saya jelaskan di situ. Bagaimana ilmu itu wajib mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ilmu itu takut kepada Allah. Kalau kita nggak takut, berani, berarti kita bukan talibul ilm. Seorang muslim dia wajib takut kepada Allah. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia wajib takut kepada Allah. Bukan dia ngaji, sekedar asal ngaji, tapi dia masih melanggar, masih berbuat riba, masih musik, masih durhaka pada orang tuanya, masih makan yang haram, masih dia mendekati perbuatan zina. Ini nggak bermanfaat ilmunya, nggak ada manfaat. Yang kita minta kepada Allah setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terima. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ini dia masih melanggar, ilmunya nggak bermanfaat. Ada orang yang dia ngaji, bahkan jadi pengurus pengajian, tapi nggak pernah tinggal rokoknya. Ini nggak ada manfaat ini. Seperti ini. Dia harus tinggalkan semua yang haram, harus tinggalkan. Kita wajib menjelaskan, kita wajib mengimani tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana kalau ada orang menuduh pengajian sunnah ini mujassimah? Mujassimah itu artinya kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya, sama dengan musyabbiha. Ini karena kebodohan mereka dari ahlul bidah, kesalahpahaman mereka. Dianggap kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah, dianggap kita musyabbiha. Tidak. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Tapi nggak boleh kita mentakwil, nggak boleh kita mengingkari, nggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya, dan nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Seperti disebutkan tentang wajah Allah, kita wajib menetapkan tentang wajah. Tapi wajah Allah nggak sama dengan wajah makhluknya. Allah punya tangan, tangan Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah mendengar nggak sama dengan makhluknya.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah enggak sama dan tidak setara dengan makhluknya. Tolong jelaskan tentang kajian-kajian yang sesuai dengan sunnah tidak. Wah, ini banyak sekali, panjang penjelasannya ini. Ya. Karena banyak sekali pengajian-pengajian yang ada yang kalau kita lihat sudah menyimpang gitu. Meskipun pakai nama apa? Nama apa? Salaf. Supaya laku dagangannya. Apakah kalau kita membicarakan tentang ahlul bid'ah termasuk dari ghibah, yang dibicarakan apa dulu? Kalau dibicarakan penyimpangannya dia untuk menasihati umat boleh. Tapi kalau menyebutkan tentang pribadinya, rumah tangganya nggak boleh, ghibah masuknya. Karena orang muslim boleh membicarakan tentang apa? Tentang perbuatan bid'ahnya dia menyimpang. Bukan berkaitan dengan aib dan rumah tangganya dia nggak boleh. Kita sebutkan nggak boleh. Dia tetap muslim sama dengan yang lainnya sebagai muslim. Nggak boleh membuka aib orang lain, nggak boleh. Tapi menjelaskan tentang bid'ahnya supaya orang tidak tertipu dengan bid'ahnya supaya nggak mengikuti, boleh. Sebagaimana para ulama ahli hadis menjelaskan tentang rawi-rawi hadis. Apakah ada dalam Islam kuburan yang dikeramatkan? Nggak ada. Nggak ada dalam Islam kuburan keramat, nggak ada. Kuburan yang mengandung barokah nggak ada dalam Islam. Bahkan kita mengadakan safar ziarah kubur nggak boleh. Karena mengadakan safar, ziarah dengan tujuan bahwa tempat itu mengandung barokah hanya 3 tempat. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi orang ziarah kubur keluar kota nggak boleh, safar nggak boleh. Jadi tujuan ibadah itu nggak boleh kecuali 3 masjid. Kita wajib menuntut ilmu dan mempelajari tauhid. Kita juga wajib kerja. Bagaimana? Ya tinggal kita ngatur waktunya. Kan bisa kita atur waktu. Kan kerja itu 8 jam. 8 jam untuk tidur, 8 jam lagi kan bisa kita belajar, baca buku, 1 jam untuk sholat umpamanya, 1 jam untuk baca Quran. 6 jam lagi bisa kita gunakan buat yang lain. Tinggal kita harus pandai-pandai ngatur waktu. Yang nggak pandai kita ngatur waktu. Waktu kita habis, kalau kita lihat buat kerja, buat dagang, buat usaha, buat main-main, buat jalan-jalan, buat main HP, dan segala macam itu. WA ini segala habis sudah. Baca media sosial habis waktu kita. Padahal kita wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Dan untuk ilmu ya kita merujuk kepada kitab-kitabnya. Bukan kita nuntut ilmu dari Google, bukan. Bukan. Untuk ilmu dari kitab asli, Quran dan Sunnah, lah paham salaf. Bagaimana cara bertobat orang yang pernah menggunakan sihir untuk mencelakakan orang lain? Ya kalau dia pernah melakukan demikian, dia wajib taubat dengan taubatan nasuha. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang dia celakakan, dia tidak memaafkan? Ini kaitannya dengan masalah hak anak Adam. Karena dia sudah mencelakakan orang lain, akan dituntut sampai hari kiamat. Tapi tetap dia wajib taubat, wajib taubat. Karena taubat itu syaratnya ada 3, kemudian tambah 1, jadi 4. 3. Yang pertama, dia wajib untuk meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga, dia harus punya kemauan yang keras untuk tidak mengerjakan perbuatan itu. Kemudian yang berkaitan dengan hak anak Adam yang keempat, dia wajib mengembalikan hak itu. Arti minta maaf kepada orang itu. Atau kalau dia punya barang yang dia ambil, dia harus kembalikan. Atau dia pernah mukul orang itu, dia harus minta dihalalkan. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di kitab Taubah, bab Taubah. Bagaimana kalau kita belajar tauhid tanpa guru? Nggak bisa, harus dengan guru. Antum baca kitabnya nggak ada masalah, antum baca berulang-ulang. Tapi tetap harus bimbingan ustaz, harus bimbingan guru. Bahwa kalau kita nggak bimbingan guru, kita nggak akan tahu. Karena banyak yang kita nggak paham. Kita mesti bertanya kepada ahlinya. Bapak Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Bagaimana kita bisa tahu seorang dai itu manhajnya lurus atau dia menyimpang? Ya kita lihat dari apa yang dikaji, apa yang disampaikan oleh dia, kan terlihat. Kajiannya benar atau tidak kan terlihat dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf. Kalau dulu orang belajar itu teliti, si ustadznya diteliti dulu, ini benar atau tidak, dia ngerti agama atau tidak, dia syekhnya siapa, gimana ibadahnya, gimana sholatnya, gimana akhlaknya, teliti. Nggak seperti sekarang, pokoknya asal muncul di YouTube, udah dainya sahih ini sudah. Jadi kita ini sudah terpengaruh dengan media, nggak melihat lagi sudah. Bahkan dipanggil keluar kota nggak tahu dia siapa. Pokoknya saya lihat ceramahnya bagus, ceramahnya enak. Padahal ahlul bidah juga ada yang lebih enak ceramahnya, lebih bagus juga dari ahlul bidah. Bahkan bisa membuat orang menangis dari ahlul bidah. Bukannya itu ukurannya, akidahnya benar atau tidak. Yang pokok akidahnya dulu, tauhidnya benar atau tidak, manhajnya benar atau tidak. Dan itu harus tahu dulu dia.
Apakah boleh kita minta didoakan oleh manusia? Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada orang datang kepada Umar bin Khattab, kemudian minta doa kepada Umar. Kemudian Umar mengatakan, apakah kami ini para nabi? Kata Umar, apakah kami ini para nabi? Kami bukan para nabi. Kalau nabi betul, doanya mustajab dan dikabulkan. Jadi orang datang kepada Umar, orang itu minta doakan. Kata Umar, kami bukan para nabi, kamu berdoa sendiri. Kalau yang memang ada nas, ada dalil, boleh. Seperti Nabi menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni. Kalau dia datang, kamu minta kepada dia agar Allah mengampuni dosa kamu. Ketika Uwais datang, Umar minta sesuai dengan hadis Nabi. Uwais, tolong doakan saya. Karena ada dalil. Jadi kita semuanya berdasarkan dengan dalil. Ada dalil kita ikut, enggak? Kita enggak ikut. Yang terbaik kita berdoa masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoa kepadaku tanpa perantara, langsung Allah akan kabulkan doa kalian. Bagaimana supaya kita memantapkan hati kita bahwa kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Ya sudah jelas nasnya dalam Al-Quran. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka kita harus belajar supaya kita paham. Dan juga kita harus tahu bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi enggak lepas juga kita ini di muka bumi untuk memakmurkan muka bumi ini. Ibadah tetap kepada Allah, memakmurkan muka bumi kita tetap. Kita usaha, dagang dan yang lain. Kalau ditinggalkan enggak boleh. Enggak boleh, kita ibadah aja, kita enggak mencari nafkah, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah. Kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, enggak boleh. Enggak boleh kita menjadi beban buat orang lain, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah untuk diri kita, istri kita, orang tua, anak, wajib. Kemudian juga kita jangan terpengaruh dengan dunia. Jangan kita dilalaikan oleh dunia, jangan dilalaikan oleh harta. Tujuan hidup kita adalah sorga. Karena diri kita ini sudah dibeli oleh Allah, yang jaminannya sorga. Maka kita wajib beramal ikhlas karena Allah SWT. Bagaimana kalau orang melakukan kesyirikan, dia berbuat bid'ah atau dia tidak menuntut ilmu syar'i, apakah dia ada uzur di negeri kaum muslimin? Ya dia wajib belajar kan. Ketika dia nggak nuntut ilmu, dia berdosa kan. Ketika dia berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan, dia salah. Kenapa dia berbuat kesyirikan? Kenapa dia nggak belajar? Dia salahnya dia nggak belajar. Dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Dan ini banyak di negeri kaum muslimin. Ada para ulama, ada para dai yang dia harus bertanya. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan tentang tidak boleh mengikuti para pembesar, para tokoh, nggak boleh mengikuti orang-orang tertentu, nggak boleh. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Dia wajib mengikuti dalil. Bagaimana kita menyelamatkan saudara kita yang dia tawaf di kuburan? Ini perlu tahu, tawaf di kuburan ini syirik. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia murtad dari agama. Karena tempat tawaf di muka buminya satu di mana? Di Ka'bah yang ada di Makkah Al-Musyarrafah. Nggak ada lain. Tempat untuk tawaf nggak ada di muka bumi ini kecuali hanya di Ka'bah. Kalau orang yang tawaf ya sudah termasuk murtad dari agama, keluar dari agama Islam ini. Itu disebutkan dalam kitab-kitab tauhid dan syarahnya. Maka antum coba ingatkan lagi dia dengan cara yang baik supaya dia bertobat dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Bagaimana kalau saya tinggal dengan orang tua dan selalu mendapatkan tantangan ketika menyampaikan tentang sunnah kepada orang tua. Ya kalau antum sudah berkeluarga, ya mesti pindah. Jangan tinggal bersama orang tua. Kalau antum sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak, sudah punya istri aja harus pindah. Jangan hidup bersama orang tua. Antum harus mandiri. Dan dengan itu antum bisa bebas dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetap kita wajib berbuat baik kepada orang tua, wajib berbuat baik kepada orang tua. Tapi harus kita tinggal sendiri, punya rumah sendiri. Paling tidak kita kontrak, jangan bergabung dengan orang tua. Apakah orang yang berjenggot dan berhijab itu dikatakan salafi? Ya enggak juga. Ya, banyak ahlul bidah juga yang berjenggot pakai hijab, ahlul bidah. Dilihat dari akidah, dari manhajnya. Bagaimana akidahnya? Banyak kalau kita lihat firqah-firqah yang sesat juga berjenggot, istrinya juga pakai cadar. Enggak disebutkan salafi. Jadi penyebutan salafi itu kepada orang yang akidahnya benar, manhajnya benar itu. Itu yang pertama itu dulu. Jadi kadang-kadang salah orang dalam menilai itu. Dianggap kalau dia sudah berjenggot, tidak cingkrang, istrinya pakai cadar, itu salafi. Ini kan salah. Sehingga kadang-kadang dengan cukup dengan jenggot dan tidak isbal, bagi dia udah cukup. Jadi nggak perlu ngaji lagi udah salafi, udah dijamin dengan sorga seolah-olah demikian. Gitu. Makanya banyak kita lihat orang-orang ya yang dia berjenggot gak pernah ngaji. Gitu. Kepengennya ngatur dakwah, kepengen jadi panitia, kepengen jadi IO atau yang lainnya. Gitu. Tapi gak pernah ngaji. Gitu.
Jadi modalnya apa? Cuma apa? Jenggot dikit di sini. Sama tidak isbal. Nggak cukup. Dilihat dari akidahnya dulu, manhajnya benar atau tidak. Dan dia wajib untuk ilmu, nggak boleh berhenti. Sampai kapan untuk ilmu? Sampai mati. Kalau sekarang ini kalau kita lihat, kalau udah jadi panitia pengajian, wah udah, soalnya udah khatam di ilmunya. Udah nggak bisa apa-apa. Baca Quran juga sebagian nggak bisa kok. Yang panitia itu. Tauhidnya nggak paham tentang rukun tauhid, ditanya nggak tahu. Belum tahu Ustaz. Antum belajar, bukan jadi panitia, belajar, bukan jadi panitia. Bagaimana supaya suami saya ini terhindar daripada riba? Ya antum yakinkan bahwa perbuatan riba ini perbuatan yang haram dan dosa besar yang besar tentang riba ini. Jadi riba itu harus jelaskan kepada suami anti ini untuk meninggalkan riba. Kalau rezeki pasti dikasih sama Allah. Memang ketika dia berhenti dari perbuatan riba itu, tidak kerja di tempat-tempat riba, dapat cobaan, ujian, dan itu biasa. Cobaan ketika dia taubat dikasih cobaan. Ya maisha belum ada, mata pencarian belum ada, masih nganggur, harus sabar. Tapi tetap dia berusaha untuk mencari dan pasti Allah berikan rezeki kepada dia yang lebih baik dan lebih berkah. Bagaimana kalau seorang dia mengutamakan ma'rifatullah namun syariatnya tidak jalankan? Ya, ma'rifatullah artinya mengenal tauhid dan mengamalkannya. Bukan seperti orang-orang tasawuf atau rekod. Ma'rifatullah dianggap oleh dia mengenal dengan hati. Tapi yang lain ditinggalkan dari syariatnya. Gak boleh. Yang dikatakan ma'rifatullah mengenal Allah dan mengamalkannya. Dan dia wajib melaksanakan syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya wajib dilaksanakan. Orang tua saya mengikuti seorang ustadz. Dia mengajarkan amalan dan ada kifaratnya. Kalau ingin sesuatu seperti keluar penjara, proses lahiran lancar, harus membayar kafarah. Bayarnya 1 juta. Apakah termasuk ajaran yang benar? Ajaran yang sesat ini namanya. Sesat. Nggak ada dalam Islam membayar kafarat kepada ustadz, nggak ada. Nggak ada ini. Ini sekarang banyak orang yang berbuat pelanggaran supaya diterima taubatnya bayar kepada ustadznya. Bayar 1 juta, 2 juta. Ini nggak benar ya. Ini ajaran sesat yang seperti ini. Bukan ajaran Islam. Islam nggak mengajarkan demikian. Dia taubat, wajib taubat kepada Allah Taala. Bukan kepada syekh, bukan kepada ustadz. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan nggak ada taubat ada bayarannya, nggak ada. Bagaimana kalau ada kita pesan-pesan dan juga mantra-mantra yang dibikin seperti batu dan segala macam. Apakah ini syirik? Ya jelas syirik ini. Ini masuk bagian daripada apa? Jimat-jimat. Kata Nabi, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Bagaimana kita belajar kepada ustaz-ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf dan juga yang menyimpang. Ya antum sekarang kalau antum sudah tahu ada ustaz-ustaz yang betul-betul mengajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf, antum belajar. Antum datangi meskipun jauh antum datangi. Kalau antum sudah tahu ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf, akidah yang diajarkan tauhid, antum datangi meskipun jauh. Sekarang ini banyak orang mau terima yang sudah jadi gitu, yang instan. Pokoknya yang disampaikan udah tinggal. Padahal dia harus belajar. Dulu para ulama salaf belajar sungguh-sungguh sampai mencari satu hadis aja itu berjalan siang dan malam. Sampai berjalan 1 bulan perjalanan untuk mencari hadis. Jadi harus berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Orang kafir, kita wajib barok dengan orang kafir. Nah, bagaimana dengan muamalah kita dalam sehari-hari dengan orang kafir? Diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam. Muamalah dengan mereka boleh, kayak jual beli, dagang, pinjam meminjam, gadai menggadai boleh. Nabi juga pernah tergadai baju besinya dengan orang Yahudi. Boleh. Tapi kita mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat, nggak boleh dalam Islam. Kan kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la yaqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kalian bergaul melainkan kepada orang yang beriman saja, dan jangan makan kalian melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita nggak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat kita, sahabat karib kita, nggak boleh. Banyak di dalam ayat Al-Quran berapa ayat menjelaskan tentang itu. Nggak boleh kita. Dan mencintai mereka nggak boleh. Tapi muamalah dengan mereka dalam artinya jual beli boleh. Dalam Islam boleh. Bagaimana kalau ada keluarga kita yang kafir? Ya kita dakwakan supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Masuk sebagaimana sahabat-sahabat ketika mereka masuk Islam, mereka mendakwakan keluarganya. Seperti ada seorang sahabat yaitu Tamim Ad-Dari. Tadinya orang Kristen dia, Nasrani. Kemudian masuk Islam. Kemudian masuk Islam dia mendakwakan kepada keluarganya. Di antara keluarganya ada yang masuk Islam, di antara keluarga tetap Kristen. Kata dia, aku melihat keluarga saya, famili saya yang masuk Islam bahagia hidupnya. Dan saya lihat
orang-orang yang menolak dakwah saya yang tetap Kristen hidupnya sengsara. Makanya ingat bahwa orang Islam itu hidupnya bahagia dia. Kalau ada yang cobaan ujian wajar sebagai manusia, tapi dia orang yang bahagia. Orang Islam itu orang yang bahagia. Sebab Nabi bersabda SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'a Allah bima ata. Kata Nabi, qad aflaha, sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah qanaah dengan apa yang Allah berikan. Diberikan puas dengan rezeki yang Allah berikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi menyebutkan bahwa orang Islam itu bahagia.